Halo semua, apa kabar? Kali ini kita bakal bedah bareng-bareng sesuatu yang fundamental banget dalam hidup kita, yaitu fungsi agama. Kita akan lihat gimana agama itu bisa jadi semacam penunjuk arah buat diri kita sendiri, sekaligus jadi fondasi buat masyarakat luas. Oke, untuk mulai, coba kita renungkan pertanyaan yang besar ini. Sebenarnya apa sih yang jadi lem perekat dunia kita? Apa yang bikin semuanya ini tetap teratur dan nggak berantakan? Nah, materi yang kita bahas kali ini dibuka dengan kutipan yang dalam banget. Di sini, agama itu bukan cuma soal kepercayaan, tapi lebih ke sebuah pencarian. Usaha kita sebagai manusia buat ngerti apa sih arti keberadaan kita di alam semesta yang maha luas ini. Baik, sekarang kita coba zoom in dulu ya. Kita mulai dari level yang paling dekat dengan kita, level individu. Gimana sih agama itu berfungsi sebagai semacam kompas di dalam batin kita? Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan yang menarik banget. Materi ini ngegambarin gimana orang yang punya keyakinan itu cenderung punya ketenangan batin. Di sisi lain, tanpa itu hidup bisa terasa lebih cemas dan bingung. Ini nunjukin gimana agama bisa jadi penstabil buat kita secara personal. Kalau diringkas, ada 3 fungsi utama agama bagi seorang individu. Pertama, agama ngasih kita seperangkat nilai, semacam kode moral. Kedua, agama jadi pegangan buat kita pas lagi menghadapi masalah atau frustrasi. Dan ketiga, agama mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan terbesar dalam hidup kita. Jadi, intinya begini, di level individu, agama itu berfungsi seperti sistem nilai yang menstabilkan. Dia jadi kerangka yang ngebentuk cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak setiap hari. Nah, ini yang bikin makin menarik. Kalau tadi itu kode pribadi, gimana ceritanya keyakinan personal ini bisa meluas dan bahkan membentuk sebuah masyarakat? Gimana kompas batin tiap orang ini bisa jadi peta buat kita semua? Yuk, sekarang kita bergeser. Dari level aku, kita pindah ke level kita. Kita akan jelajahi gimana fungsi agama dalam kehidupan kita bersama sebagai sebuah masyarakat. Ternyata di level sosial perannya banyak banget loh. Seperti yang kita lihat di sini, agama itu bukan cuma ngajarin moral, tapi juga jadi alat yang ampuh buat membangun rasa solidaritas, bahkan berfungsi sebagai kontrol sosial. Dan ngomongin soal kontrol sosial, ada analogi yang keren banget dari Prof. Dr. Hamka. Beliau bilang agama itu seperti tali kekang. Tahu kan tali untuk mengendalikan kuda? Nah, fungsinya untuk mengarahkan dan menahan hawa nafsu kita supaya tetap di jalur yang benar. Supaya ide-ide yang tadi itu nggak abstrak-abstrak amat, tulisan ini ngasih kita satu contoh yang konkret. Kita akan lihat gimana semua fungsi ini berjalan dalam sebuah ajaran agama. Contoh spesifik yang diambil adalah dari ajaran Islam yang menunjukkan gimana prinsip-prinsip yang kita bahas tadi itu dirangkai jadi satu sistem kehidupan yang utuh. Cetak birunya jelas banget. Pertama, manusia diberi peran sebagai khalifah atau pemimpin yang menjaga bumi. Kedua, ada tujuan yang jelas, memakmurkan dunia. Dan ketiga, ada strateginya juga, yaitu dengan bersatu dan berjuang untuk kebaikan bersama. Ini benar-benar sebuah panduan yang lengkap. Jadi, apa nih yang bisa kita simpulkan? Sederhananya, agama itu punya peran ganda yang sangat kuat. Di satu sisi, ia adalah kompas di dalam diri kita. Di sisi lain, ia juga peta yang jadi panduan kita untuk hidup bersama di masyarakat. Pembahasan kita ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Di zaman yang serba cepat dan terus berubah kayak sekarang, kira-kira fungsi-fungsi agama yang sudah kita bahas tadi, apakah masih sama? Atau jangan-jangan sudah mulai bergeser?